Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penelitian ilmiah. Jadi, kalau misalnya minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana caranya menemukan sebuah masalah atau misalnya fokus gejala ilmiah. Nah, hari ini kita akan fokus ke penelitian ilmiah. Jadi apa hubungannya nanti fenomena atau gejala ilmiah yang minggu lalu kita pelajari dengan penelitian ilmiah nanti akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama, mengapa harus meneliti? Dan yang kedua, jadi ada dua pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah mengapa harus meneliti? Dan yang kedua, bagaimana memulai penelitian? Nah, jadi alasan yang pertama, mengapa harus meneliti? Nah, pertama dari satu masalah. Nah, yang saya bilang sebuah penelitian itu didasari sebuah masalah atau dari sebuah fenomena atau gejala ilmiah. Ya, misalnya awalnya dari sebuah fenomena atau misalnya kayak gejala ilmiah yang kalian teliti minggu lalu. Misalnya tentang contoh proses terjadinya hujan. Nah, itu kan di situ ada fenomena atau misalnya gejala yang mau diteliti. Nah, gejala yang mau diteliti atau fenomena yang mau diteliti biasanya disebut dengan problem atau masalah penelitian. Ya, biasanya di sini nanti ada timbullah sebuah masalah penelitian atau masalah yang mau diteliti. Berikutnya, yang kedua, mengapa harus meneliti? Karena yang setelah misalnya tadi adanya sebuah masalah yang akan diteliti, nah perlulah di research atau dicari kembali. Jadi nanti setelah masalah itu kita harus mencari apa? Mencari solusi dari masalah tersebut. Ya. Nah, terus akhirnya kita menemukan sebuah solusi, ya, sebuah solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut. Jadi yang awalnya dari problem atau masalah yang ingin diteliti, terus berikutnya di proses, ya, dilakukan sebuah proses pencarian. Nah, setelah proses pencarian itu maka ditemukanlah sebuah hasil. Nah, kata penelitian dalam bahasa Inggris itu disebut juga dengan istilah research. Ya, berasal dari kata re and search. Nah, re itu artinya kembali, sedangkan search artinya adalah mencari. Nah, kalau misalnya secara harfiah, kalau diartikan langsung research berarti artinya mencari kembali atau bisa juga disebut kebaruan. Ya, jadi ada sesuatu yang dibarukan. Nah, itu juga nanti akan menjadi syarat-syarat penelitian. Jadi fungsinya untuk mencari kembali apa? Sebuah solusi dari masalah yang diteliti. Oke, tujuan penelitian adalah menemukan solusi masalah. Ya, kalau misalnya tidak dilakukannya sebuah penelitian, tidak akan mendapatkan solusi. Nah, kalau misalnya tidak mendapatkan solusi masalah, ya untuk apa dilakukan penelitian tersebut? Oke. Nah, penelitian ilmiah, ya kalau secara singkatnya, penelitian ilmiah adalah seluruh proses yang dilakukan dengan metode ilmiah yang baku sampai tuntas. Jadi metode ilmiah yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya perbedaan metode ilmiah dan metode non ilmiah. Jadi penelitian ilmiah adalah prosesnya. Jadi kalau metode ilmiah adalah ibaratnya adalah caranya, ya caranya. Nah, jadi metodenya. Sedangkan kalau penelitian ilmiah adalah prosesnya. Jadi ke langkah-langkahnya. Oke. Nah, ciri penelitian ilmiah. Yang pertama adalah pelaksanaan terstruktur, sistematis. Jadi penelitian itu harus sistematis. Nah,
Kalau misalnya tidak sistematis, ya tidak beraturan, berarti tidak bisa disebut penelitian ilmiah. Nah, yang kedua adalah dapat dinalar atau logis. Jadi harus logis. Dan yang ketiga, kritis dan cermat. Keempat, hasil terukur. Oke, jadi inilah 4 ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama adalah sistematis, ya berarti step by stepnya, jadi setiap langkahnya itu harus jelas. Terus yang kedua logis. Logis itu dapat nalar atau masuk akal. Jadi penelitian ilmiah itu harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, nggak usah diteliti. Nah, yang ketiga kritis dan cermat. Nah, jadi harus kritis dan hasilnya dapat diukur. Jadi kalau misalnya tidak dapat diukur, bukanlah sebuah penelitian ilmiah. Berikutnya, dapat diulang atau reproduksi. Jadi misalnya ini contohnya kalian ingin melakukan penelitian tentang pembuatan alat transportasi yang baru, misalnya mobil bertenaga air. Nah, kalau misal kalian sudah melakukan penelitian tapi tidak dapat diulang atau tidak dapat direproduksi, ya buat apa kalian melakukan penelitian itu? Ya jadi cuma bisa yang ngelakuin penelitian cuma kalian doang, ya nggak berguna juga nanti buat masyarakat. Nah, berikutnya bagaimana memulai penelitian. Nah, inilah pertanyaan yang kedua, bagaimana memulai penelitian. Jadi yang pertama dilakukan penelitian yaitu dari awalnya sebuah masalah. Jadi kalian harus menemukan dulu masalahnya. Nah, masalah atau fokus penelitian yang mau diteliti. Menemukan masalah bisa beberapa proses. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan atau observasi, diskusi. Yang kedua, kajian literatur dan informasi lain. Nah, biasanya kalau pengamatan lingkungan ya yang seperti kemarin saya suruh kalian harus mencari misalnya fenomena atau kejadian di lingkungan kalian, ya fenomena ilmiah di lingkungan kalian sehari-hari. Itu berasal dari pengamatan lingkungan atau observasi. Kalau diskusi, kalau diskusi biasanya nanti kalian bisa tanya temannya atau misalnya bisa tanya guru. Nah, guru yang sesuai bidangnya. Misalnya kalau kalian ingin melakukan penelitian tentang biologi, bisa ketanya guru biologinya. Kalau misalnya ingin melakukan penelitian tentang kimia, bisa tanya guru kimianya. Ataupun kalau misalnya ingin melakukan penelitian tentang fisika, bisa tanya guru fisikanya. Kalau kajian literatur, nanti kalian bisa mencari buku atau sumber-sumber atau jurnal-jurnal penelitian lainnya. Nah, ini mengamati lingkungan ya. Ini salah satu kalian bisa mengamati lingkungan di sekitar kalian. Oke. Nah, terus next. Nah, yang kedua, setelah kalian memilih dan memilah masalahnya, kalian harus juga disesuaikan dengan pertama, minat personal, sesuai minat kalian. Kedua, kemampuan teknis, kalian kira-kira mampu nggak melakukan penelitian tersebut. Nah, yang ketiga, sumber daya pendukung dan waktunya. Jadi kira-kira misalnya alat dan bahannya tuh memenuhi nggak, alat dan bahannya tuh mudah dijangkau nggak, serta waktunya kira-kira cukup atau tidak untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, terus setelah kalian tadi menemukan masalah, kalian juga memilah-milah masalah. Terus yang ketiga adalah mencari beragam solusi dari masalah tersebut. Nah, setelah mencari berbagai solusi, kalian baru memilih dan memilihnya. Jadi kan tadi kalian pikirin nih, kira-kira solusi dari permasalahan itu apa aja. Nah, setelah kalian setelah kalian cari beberapa solusinya, kalian pilih salah satu solusinya. Gitu. Oke. Nah, jadi
Intinya, bagaimana cara kita memulai penelitian? Yang pertama adalah mencari masalah. Jadi kalian harus tahu masalah atau fokus penelitian kalian yang kalian lakukan itu seperti apa. Yang kedua, yaitu kalian harus memilih-milih juga ya, ini ya, apa, nih misal milih masalahnya. Jadi setelah menemukan masalah, kalian pilih-pilih. Terus juga kalian harus mengetahui juga kemampuan teknis kalian, sumber daya alat dan bahannya, waktunya, itu harus dipilih-pilih juga. Jadi nggak semua masalah bisa kalian langsung ambil. Nah, terus yang ketiga adalah solusi dari masalah tersebut. Nah, setelah kalian mencari beberapa solusi, nah kalian bisa, yang keempat adalah memilih solusinya. Nah, solusinya ini juga bisa kalian ambil dari beberapa referensi, misalnya contohnya dari hasil penelitian orang lain. Terus juga hasil misalnya analisis kalian ya, dari pemikiran kalian sendiri, atau bisa dari sumber-sumber seperti buku, terus misal video, atau misal kalian lihat video di YouTube, itu juga bisa menjadi sebuah solusi untuk masalah yang akan kalian teliti. Nah, itu adalah bagaimana cara memulai penelitian. Oke. Nah, untuk materi hari ini selesai sampai sini. Ya, hari ini kita udah belajar yang pertama tentang apa itu penelitian ilmiah, dan yang kedua adalah bagaimana cara melakukan memulai penelitian. Oke. Untuk berikutnya nanti kita akan bahas tentang tahap-tahapan penelitian ilmiah. Itu untuk pertemuan berikutnya. Sampai sini, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bisa ketik di kolom komentar atau bisa langsung tanya via WhatsApp. Terima kasih, saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semuanya.